Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta mata kuliah Pendidikan Pancasila semester akhir 2020-2021 yang saya banggakan, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya filenya ini sudah saya sampaikan di WA group kita masing-masing. Jadi ini sebenarnya sama dengan kuliah pekan pertama. Jadi pekan pertama sebenarnya ini sudah tuntas lah bagi kita ya. Tapi tidak apa-apa, kita memulai lebih awal karena kalau kita menunggu sampai pekan pertama dimulai bisa saja padat karena bersamaan mahasiswa kemudian mengikuti aktivitas perkuliahan. Nah, di mata kuliah Pancasila kita ini kita ada sebaran 16 pekan. Dan itu silakan dilihat di sana, tidak usah dijelaskan satu persatu. Ada sebaran materi, ada tes formatif di pekan ke-8, ada ujian akhir semester di pekan ke-16. Ada metode, silakan nanti dilihat metodenya. Ada metode teaching ya, ada metode kuliah interaktif, ada metode diskusi kelompok, ada tes tertulis di saat ujian. Kemudian karena ini masa pandemi kita full daring, maka daringnya kita menggunakan media Zoom meeting, kita menggunakan media Sekolah, sistem kelola pembelajaran kita. Ada beberapa menu yang harus diakses ya. Jadi pekan pertama itu harus mendaftar sebagai peserta di Sekolah. Nanti sebentar saya sampaikan dan perlihatkan seperti apa, walaupun Anda sudah mahir tentu kan ini sudah semester 2 ya. Anda harus masuk di menu grup, Anda harus membuka menu alur pembelajaran, Anda harus mendownload file-file yang ada di menu alur pembelajaran. Tapi jangan dulu, kalau menu alur pembelajaran jangan dulu karena pekan ini masih mau difinalisasi. Anda bisa lihat tapi tidak usah download dulu karena bisa jadi file yang ada di dalam itu berubah. Ya, kemudian ada menu tugas, sudah ada tugas untuk mata kuliah Pancasila. Kemudian di pekan kedua dan seterusnya silakan dilihat ya, ada menu tugas, menu forum. Nah, di menu forum itu ada forum mahasiswa kelas, ada forum internal grup. Nah, silakan nanti dilihat di Sekolah, nanti sebentar kita buka ya. Oke, saya pikir ini jadi metodenya ada dua secara garis besar, ada metode interaktif, ada diskusi kelompok. Selain itu tentu ada ujian ya di menu Sekolah, di menu tes formatif Sekolah. Kemudian setelah ini kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa ada banyak tanggal merah ini di semester akhir ya, yang mungkin tersebar di Senin sampai hari Jumat. Nah, di saat tanggal merah yang pasti tidak ada perkuliahan secara sinkronus. Jadi sinkronusnya itu tidak ada. Sinkronus itu artinya real time. Jadi berlangsung pada waktu itu. Jadi tidak ada perkuliahan berlangsung secara sinkronus. Tapi bisa kemudian berlangsung secara asinkronus. Dan di kelas kita itu akan berlangsung asinkronus. Jadi tugas-tugas yang ada di Sekolah tetap dijalankan ya. Dan itu terbuka tentu dari, kan memang kita sengaja membuka bahwa tugas itu kan terbukanya 1 pekan. Jadi sebenarnya tugas itu dibuka 1 pekan. Nah, 1 pekan dari misalnya kita kuliah hari Senin, maka tugas itu dibuka mulai dari Senin sampai Senin berikutnya untuk pekan selanjutnya kan. Jadi bisa dikerjakan di hari-hari yang lain, bukan di hari libur. Ya. Jadi sekali lagi tetap kuliah, jadi absensinya tetap diisi. Jadi kuliah terlaksana. Karena definisi kuliah terlaksana itu kalau kemudian ada instruksi dari dosennya, kemudian ada media yang digunakan, baik itu di Zoom meeting ataupun di Sekolah. Yang namanya tidak terlaksana kalau tidak ada penyampaian dari dosen mengenai apa yang mau dilakukan. Sepanjang ada penyampaian dari dosen tentang apa yang kita kerjakan, media apa dia gunakan, nah, itu berarti terlaksana. Jadi biar tanggal merah ditulis terlaksana karena berlangsung secara asinkronus. Nah, itu penyampaiannya, itu poinnya ya. Karena tanggal merah itu bukan berarti tidak kuliah. Kuliah asinkronus menggunakan Sekolah. Baik, itu dari saya. Kemudian tadi setelah melihat jadwal, nah, di sini kan ada teknis perkuliahannya. Jadi kalau Anda tadi melihat ada pekan kuliah interaktif, maka kemudian Anda ada tugas yang diupload di menu tugas, ada penjelasan yang harus diketik di menu forum Sekolah, kemudian Anda harus melihat atau menyimak
penjelasan dosen di YouTube pembelajaran kita. Kemudian menyampaikan penjelasan di Zoom meeting kalau kita mengadakan Zoom meeting. Jadi Zoomnya itu 45 menit. Bisa jadi dilakukan di akhir kuliah, di akhir jam. Jadi di awal jam itu ya Anda masuk sekolah, menuntaskan tugasnya, Anda menyimak dulu video-video, nanti saya akan kirimkan setiap pekan itu akan saya kirimkan video di YouTube. Jadi silakan nanti Anda menjadi menjadi subscribernya itu YouTube pembelajaran. Anda notifikasi supaya Anda bisa lihat kalau ada video baru yang muncul. Anda lihat secara tuntas ya, karena itu bentuk apresiasi. Minimal 1 kali dilihat secara online. Dan nanti akan ada komentar di situ. Komentarnya nama dan NIM setiap, supaya kita bisa lihat oh ini mahasiswa menyimak. Kan itu bagian dari kuliah. Melihat, menyimak penjelasan dosen di YouTube pembelajaran. Nanti kita akan sampaikan. Kan di situ ada materi yang akan dikirimkan. Kemudian Zoom meeting. Jadi kalau kita Zoom meeting itu ya dosen tidak menjelaskan secara banyak ya. Yang banyak menjelaskan itu mahasiswa. Jadi mahasiswa itu menjelaskan tugasnya. Bukan membacakan intisari tugasnya apa Anda jelaskan. Nanti akan dipilih secara acak ya. Sekian orang nanti teknisnya nanti saya sampaikan ke ketua kelas dan wakil ketua kelas. Karena nanti ketua kelas dan wakil ketua kelas ini memfasilitasi. Saya akan sampaikan linknya kan ada link premium saya punya, nanti saya kirimkan. Nanti dijadikan co-host, masuk sesuai waktunya, yang tidak usah masuk. Jadi dianggap tidak masuk, dianggap tidak ikut kuliah pada hari itu. Ya, tapi tetap mengisi tugas yang lain kalau dia mau dan nilainya tetap ada sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi Zoom meeting itu mahasiswa menjelaskan. Jadi misalnya kalau 40 orang mungkin sekitar 10 orang setiap pekan, nanti bergulir lagi dan seterusnya. Nanti diaturlah. Intinya tidak semua menjelaskan. Ya, dikasih waktu banyak sehingga jumlah yang dipilih sedikit. Mungkin 5 orang per pekan, tapi siapa itu nanti ditentukan hari itu. Nanti saya akan kirim ke ketua kelas atau wakil ketua kelas, ini yang Anda tunjuk. Kalau dia tidak melakukan, maka kemudian dikasih minus. Yang melakukan dikasih angka 1, artinya menjelaskan. Sementara yang tidak menjelaskan tidak dikasih angka. Tapi tidak berarti minus ya, nanti diterjemahkan ya. Nah, tapi kalau waktu masih ada lalu kemudian yang 5 orang ini sudah menjelaskan, maka dibuka. Ini bebas, jadi bisa saja siapa yang angkat tangan, nanti ketua kelas yang menentukan siapa yang menjelaskan pada pekan tersebut. Begitupun dengan kalau ada diskusi kelompok. Nah, ini diskusi kelompok pelajari baik-baik. Jadi ini tidak dikumpul di sekolah, tidak diupload di sekolah itu makalahnya, tapi digabung dalam sebuah Google Drive. Nanti ketua kelas yang punya tugas memfasilitasi ini. Bagaimana Google Drive-nya ada di situ makalah, PPT, video presentasi. Jadi dipresentasikan itu makalahnya. Dibuat video presentasi ya. Kemudian dikirim ke WA group, nanti kemudian disampaikan di mana dikirim, kapan waktunya dikirim, ada petunjuknya itu. Ya, jadi dikirim deadline-nya kapan gitu ya. Kemudian mengetik intisari penjelasan. Jadi intisari dari makalahnya, jadi intisari penjelasan makalahnya di menu forum. Kemudian ada pertanyaan di menu tugas, menu forum internal group, nanti kemudian menjawab pertanyaan di situ. Nanti sebentar kita lihat sekolahnya seperti apa ya. Kemudian di saat kita kuliah menyimak dulu video presentasi kelompok-kelompok terpilih. Jadi kelompok-kelompok terpilih presentasi videonya itu dipilih lalu kemudian disimak di saat kita memasuki waktu kuliah. Sudah itu kita Zoom meeting bisa kemudian setiap orang dipilih lagi untuk menjelaskan. Siapa yang terpilih nanti kita akan lihat. Kemudian masuk sekolah untuk menyelesaikan finalisasi tugasnya ya. Kemudian kalau ujian ada pekannya, terbuka 1 pekan. Nanti silakan Anda menjawab sesuai dengan soal yang ada di dalam. Ini penjelasan singkat mengenai teknis ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah daftar nilai. Nah, ini daftar nilai, ini wakil ketua kelas ini yang penting harus tahu ini. Jadi semua saya kasih A semua, jadi A semua ini. Jadi saya itu semuanya mau kasih A semua Anda. Tapi apakah mau A? Ya belum tentu mau A. Ada orang yang mungkin tidak mau A. Sama ini kelompok ya. Jadi ingat, kalau tertulis angka 1 berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7 kelompok. Ini lagi kelompok 1. Jadi ini sama-sama kelompok 1 ini. Semua yang tertulis angka 1 sama-sama kelompok 1. Tertulis angka 2 sama-sama kelompok 2 dan seterusnya ya. Itu kelompoknya. Jangan pindah-pindah kelompok. Karena nanti daftar nilainya bermasalah. Nah, ini
K ini kehadiran, ini bisa dilihat ini. Jadi wakil ketua kelas ini, wakil ketua kelas punya tugas ini. Lihat ini kehadiran. Ikut Zoom meeting. Kayak nanti itu kan yang ikut kan di submit, yang tidak ikut tidak di submit. Dan terlambat masuk jangan. Ya, jangan. Jadi semua akan dipilih pada saat kemudian jamnya. Kalau sudah jamnya lewat, ya semua harus siap-siap. Jadi paling lama itu 5 menit. Misalnya kita mau Zoom meeting jam 2 lewat 5 terakhir dimasukkan, sisanya tidak dimasukkan. Yang masuk disitulah yang kemudian dianggap hadir, dikasih angka 1, yang tidak kasih angka 0. Itu tugasnya wakil ketua kelas ya, kasih angka 0. Ini K ini kehadiran, ingat. Kemudian P ini partisipasi. Jadi yang disuruh menjelaskan, nanti ada orang-orang yang dipilih, saya sampaikan ini yang diminta menjelaskan. Kalau dia menjelaskan kasih angka 1, kalau disuruh tidak menjelaskan kasih angka, tak kasih tanda silang. Kasih tanda silang. Sisanya ini yang tidak presentasi kasih angka 0. Kasih angka 0. Yang tidak menjelaskan begitu ya di kelas. Tidak usah khawatir dengan angka yang muncul di sini. Bukan A, nantilah kita lihat. Yang penting petunjuknya begitu wakil ketua kelas ya. Yang menjelaskan tugasnya itu kasih angka 1, yang disuruh tidak menjelaskan apakah itu kesalahan sistem atau apa, kasih tanda silang. Yang kemudian tidak menjelaskan, tidak dipersilakan kasih angka 0 untuk sementara. Begitu seterusnya. Kehadiran dan presentasi ya, partisipasi gitu ya. Kalau T itu tugas. Jadi kan nanti tugasnya itu kan ketua kelas yang kumpulkan dalam Google Drive baru dikirim ke WA grup kita. Siapa kelompok yang tidak lengkap, yang dia lengkap ada makalahnya, ada PPT-nya, ada videonya, ada video presentasinya, dikasih angka 1. Yang tidak semua 0 di situ. Ada salah satu tidak lengkap, kasih 0. Di pengkodean ini, Tapi tentu tugas yang masuk ada nilainya. Kalau makalahnya tidak ada, PPT-nya yang dikasih nilai dengan videonya. Tapi di daftar yang dibuat oleh ketua kelas, oleh wakil ketua kelas 0. Jadi yang 1 itu kalau tugasnya lengkap. Yang tidak lengkap, biar ada 1 tidak lengkap, maka kemudian itu harus kasih angka 0. Ya. Oke, saya pikir itu. Nah, ini berlaku sama untuk mata kuliah Pancasila, berlaku untuk mata kuliah USBM, berlaku pula untuk mata kuliah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi kurang lebih sama, tapi nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, bagaimana dengan sekolah? Jadi sekolah ini silakan Anda masuk ya, cari. Jadi Anda cari dulu ya, jadi bukan nambah ya, jadi Anda cari daftar mata kuliah. Jadi ini kan ceritanya saya sudah masuk di dalam, saya sudah ada di dalam ini sementara loading. Nah, ini sudah mulai padat, sudah 300 orang di dalam. Nah, jadi nanti kalau sudah 10.000 itu semakin padat, makanya saya mendahului perkuliahan kita untuk Anda ini ya. Oke, jadi ini daftar mata kuliah. Jadi Anda daftar di situ seperti semester lalu Anda cari itu ya semester akhir, karena ada itu semester akhir 2020. Kalau Pancasila ya diklik saja di situ Pancasila ya. Jadi misalnya Pancasila, kita kan mata kuliah Pancasila. Nah, kita searching ini Pancasila, muncul semua kelasnya Pancasila. Ya, semester akhir 19 juga muncul nanti panjang ke bawah. Ini kan banyak halamannya. Ya, di halamannya ini kan ada ini Pancasila ya. Lihat di yang terakhir yang ada tertulis sesuai dengan ini semester akhir. Ada ini industri ya, ada keperawatan dan seterusnya. Ini silakan saja ini ya, munculkan itu anunya. Di sini Pancasila berapa baru Anda cari satu-satu ya, lalu kemudian Anda klik di sini kalau kemudian Anda punya kelas ya. Jadi kalau kita mau lihat satu kelas misalnya kita buka Pancasila berapa ini, Pancasilanya keperawatan lah misalnya kelas A ya, kita buka ya, Anda daftar. Jadi Anda daftar sebagai peserta. Di sini ada daftar ya, diklik baru Anda daftar. Kira-kira begitu untuk masuk. Setelah Anda masuk di dalam setelah Anda masuk di kelas itu, ini sementara loading, sudah mulai agak berat ini kelihatannya. Setelah Anda masuk di situ,
kita pilih misalnya satu kelas di Pancasila. Nah, kita ambil satu Pancasila peternakan E yang tiba-tiba saya pilih ini ya. Nah, di saat akan tampil seperti ini. Nah, ini jendela, saya buka jendela mahasiswa ya. Seakan-akan saya mahasiswa. Begini tampilannya Anda. Nah, kalau sudah di situ berarti Anda sudah terdaftar. Anda sudah terdaftar. Nah, apa yang Anda lakukan? Yang pertama adalah Anda masuk di grup. Nah, di sini ada grup. Kan tadi sudah ada daftar ini saya kasih ki. Ini kan ada grupnya. Kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan kelompoknya. Jangan kajil-kajil masuk di kelompok yang lainnya, jangan. Nah, sini daftar. Anda klik daftar, Anda sudah terdaftar. Ya. Jadi jangan mendaftar lebih dari satu kelompok. Kedua, jangan Anda mendaftar di kelompok yang tidak sesuai. Oke? Itu yang Anda lakukan. Setelah Anda masuk ke dalam, Anda daftar situ. Kemudian selanjutnya Anda bisa buka-buka yang namanya Learning Park. Ini alur pembelajaran. Anda buka-buka. Di saat Anda klik kan ada muncul progres di sini dan saya bisa lihat. Jadi buka dulu saya semua. Tapi untuk sementara saya pikir jangan mendownload. Kan harusnya bisa di-download ini. Cuma misalnya Anda buka begini kan muncul ini. Anda bisa download ini. Anda bisa download dan tapi akan ada perubahan. Ini ada beberapa yang mau dirubah. Coba nanti saya akan lihat satu persatu baru kemudian kami akan rubah. Ada hal yang berubah mungkin di sini ada yang sedikit salah. Nanti silakan saja Anda download. Anda bisa download ini bayangkan ada petunjuk satu persatu. Di situ ada petunjuknya, ada skenario, ada submateri. Nantilah. Yang penting bahwa ini kan muncul sekian persen ya. Jadi di saat Anda sudah membuka akan ada muncul itu nanti di situ. Sekian persen progresnya ya. Silakan itu yang Anda bisa buka. Yang lain bisa dilihat-lihat tapi jangan kemudian menjawab. Kayak ini misalnya tes ini kan ini nanti ujian, ini kan belum ya. Ini tesnya kan ada nanti start di minggu ke-8. Iya, sudah lengkap di dalam ini kita punya menu. Kemudian tugas. Nah, ini pekan pertama karena pekan pertama itu sudah ada tugas. Ini kan punya pekan pertama. Anda bisa klik ini. Klik ini tugas di pekan pertama. Ini ada pekan pertama di bawah ini. Jangan sampai Anda tidak lihat. Pentingnya pendidikan Pancasila. Nah, kan ada ini. Pentingnya pendidikan Pancasila. Apa pentingnya pendidikan Pancasila? Anda download, Anda upload ya. Jadi Anda upload di sini. Seperti dulu. Saya pikir sudah paham semester 1 ya. Upload tugas pekan pertama. Forumnya mungkin belum. Ini kan forum juga menjadi menu penting ya. Ada menu forum. Menu forumnya di sini. Nah, menu forum. Anda buka menu forum. Ini ada. Ada di kelompok mana Anda terdaftar, di situ nanti Anda berdiskusi di forumnya. Kemudian, ini pekan pertama forum belum ada. Nah, kalau pekan kedua nanti akan ada penjelasan juga dari saya. Setiap pekan ada penjelasan, nanti saya kirimkan videonya. Ini kalau mau masuk misalnya pekan kedua, ya ada ini. Sudah itu ada pekan kedua di sini diklik lagi topiknya, Anda bisa reply. Nah, jelaskan intisari tugasnya. Karena setiap pekan itu ada tugas. Lihat menu alur pembelajaran. Jadi di menu alur pembelajaran itu ada tugas. Ya, silakan nanti dilihat itu apa tugasnya. Saya juga akan kirimkan video supaya Anda bisa lihat. Nah, nanti kemudian Anda ketik. Tapi sebelum Anda mengetik, Anda reply dulu. Anda reply dulu sini. Nah, Anda reply baru kemudian Anda mengetik tugas Anda. Intisari dari Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Misalnya Anda menulis, oh ada namanya Piagam Jakarta yang dibuat oleh Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945. Silakan Anda jelaskan secara singkat, lihat petunjuknya. Karena ada petunjuknya itu, ya. Ada petunjuknya. Baca petunjuknya di forum itu apa petunjuknya? Ada petunjuk misalnya bahwa sekian baris ya. Satu paragraf lah, ada kalimat utama, ada inti ide pokok di dalamnya, ada kalimat penjelas. Nah, ini silakan ini ada petunjuknya. Jadi dilihat-lihat saja. Lihat saja. Yang penting ini deadline-nya itu biasanya ditutup matanya. Jadi dosen akan tutup matanya lalu Anda tidak bisa akses lagi kalau lewat. Ada itu petunjuknya. Jadi ditutup setelah perkuliahan berakhir. Ada anunya situ, ada deadline-nya. Jadi deadline kapan ya? Sama juga dengan tugas. Tugas juga ada deadline-nya. Jadi lihat petunjuknya. Ini tugas ini ada deadline-nya. Jadi menu tugas, menu forum itu penting bagi Anda lihat. Nah, ini ada deadline-nya. Misalnya Anda buka ini. Ini ada petunjuknya. Deadline jam berapa? Jam pukul 20. Misalnya kita kuliah hari Senin pukul 20 Ahad ya, malam Senin
itu sudah deadline. Tertulis expire. Anda bisa kumpul tapi akan ada expire. Expire itu nilainya paling rendah. Ya. Kira-kira itu dulu penjelasan intinya. Anda masuk dulu, cari mata kuliahnya, daftar di kelompok. Itu saja dulu Anda lakukan. Anda bisa lihat-lihat yang lain, jangan dulu mendownload karena ada file yang mau dirubah di dalam sedikit ya. Oke. Saya pikir itu penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.